Shalom. Ya, tema kita hari ini bisa minta tolong dimunculkan slide saya. Oke, hikmat dari atas menyelaraskan pemikiran dengan perspektif ilahi gitu ya. Jadi bagaimana hikmat dari Tuhan untuk membuat kita hidup lebih kepada perspektif ilahi. Sebagian sudah kenal, tapi mungkin ada yang belum kenal. Saya Ulbrich Sihan, bedanya sekarang tinggal di Semarang. Jadi konsultan bisnis setelah 27 tahun di Jakarta, KTP masih KTP Jakarta. Kenapa? Jadi sekarang ini menurut survei 70% perusahaan di Indonesia, dunia perusahaan keluarga itu tutup di generasi ketiga. Bapak kakeknya mendirikan dengan susah payah gitu ya, pakai celana pendek, kaos singlet gitu, keringatan gitu ya. Lalu mereka bikin perusahaan, anaknya masih lihat bapaknya berjuang tuh. Nah kemudian setelah ada anaknya menjalankan, cucunya lahir udah dalam keadaan sukses. Udah nggak tahu lagi susahnya cari rupiah demi rupiah, dipikirnya hidup itu gampang. Sekolah di luar negeri, pulang-pulang udah jadi manajer, nggak lama jadi GM, jadi direktur. Ada yang kemudian tidak punya hikmat, bangkrut. Gitu. Nah itu 70% begitu. Nah untuk mencegah itu terjadi, maka dibuatlah perusahaan jadi perusahaan profesional. Saya kan lama kerja di perusahaan profesional di Astra dan berbagai perusahaan. Nah, menerapkan ilmu itu kepada perusahaan-perusahaan. Nah, ada 3 saat ini di Semarang, ada pabrik, perumahan bersubsidi dan villa, resort gitu. Nah, dari cerita ini juga akan kemudian kita belajar bagaimana juga ini sebenarnya bisa diterapkan di dalam kehidupan kita di gereja. Tadi sempat bicara dengan Pak Pendeta, Pak Steven gitu ya, bagaimana di gereja, termasuk juga di keluarga, di organisasi, hikmat dari Tuhan. Nah, mari baca bersama-sama ayat tema untuk kita 1-2 ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal itu banyak bicara tentang hikmat. Apa sih yang disebut hikmat gitu ya? Apa bedanya pikiran dengan hati akal, pengetahuan? Contoh gini, jalanan lebarnya 2 meter, oke? Itu adalah pengetahuan. Kita tahu dong 2 cm 2 meter tahu bedanya kan. Tapi kemudian di depan sana ada mobil lewat. Kita dari sini lewat. Kalau orang tidak berhikmat apa? Main maju aja kan, ketemu di tengah pusing, bingung. Dua-duanya cewek, nggak ada yang bisa mundur. Cuma bisa nangis. Itu tidak punya hikmat. Tahu nggak jalan 2 meter? Tahu. Tapi nggak punya hikmat. Nah kalau orang punya hikmat kan mikir. Dia di sono, saya di sini. Kalaupun dia bodoh, saya ikut bodoh, kan lebih bodoh lagi. Lebih baik saya ngalah, biar dia lewat dulu. Tahu bedanya hikmat dengan ilmu pengetahuan? 2 meter itu ilmu pengetahuan, tapi hikmat itu mikir gitu loh. Oke, contoh lagi. Kita tahu jam bubar sekolah itu misalkan itu jam 1 siang. Terus di situ banyak sekolah. Kita itu lagi gosip, ngerumpi dengan teman-teman. Nah, tahu perjalanan 30 menit. Harusnya harus mengakhiri pembicaraan paling lambat jam 12 supaya 12:30 udah lewat sebelum bubar sekolah. Cuman karena nggak punya hikmat, lagi enak gosip perceraian, gosip perselingkuhan, ngobrol terus sampai jam setengah. Tes, oh udah jalan. Dan oke. Oke, nanti kalau mati lagi berarti bukan saya nggak punya hikmat baterainya. Oke, tadi akhirnya pas pulang-pulang jam 1 udah macet kan. Akhirnya marah-marah, kesel, jengkel, akhirnya apa? Senggolan dengan motor, makin ngamuk. Coba kalau dia pulang lebih cepat, itu namanya hikmat. Ada orang tuh dimarahin bosnya, kerja di Sunter, rumah di Bogor. Kenapa kamu telat? Macet Pak, Bogor. Semenjak Indonesia merdeka Bogor udah macet. Udah tahu, terus siapa yang suruh kamu tinggal di Bogor? Ya kalau tinggal di Bogor bangun lebih pagi dong. Itu namanya kan nggak berhikmat gitu loh. Kecuali tiap hari jalannya lancar, cuma Cempaka Putih Sunter kan deket. Tiba-tiba ada kecelakaan, kan dia nggak tahu ada kecelakaan hari itu. Tapi kalau rumah di Bogor alasan macet nggak diterima, kan udah tahu macet gitu. Nah, maka kita akan melihat gitu ya. Oke, itu tadi apa itu hikmat itu? Kita lihat yang pertama, apa itu hikmat dari atas? Bukan sekedar pengetahuan, tetapi kemampuan memahami kebenaran rohani.
Oke, contoh kemana rohani gini. Ada orang tidak mengenal konsep menabung. Ya, kenapa nggak punya konsep menabung? Karena khususnya orang-orang di daerah Papua, di Mentawai, dari dulu mereka dimanjakan oleh alam. Nggak punya kulkas, nggak punya rekening. Pokoknya hari ini lapar, tinggal ke laut dapat ikan kan. Nah, terus masak. Besok lapar, cari ikan lagi kan. Tapi kan zaman berubah. Sekarang udah ada nelayan pakai mesin. Sehingga ikan yang di perairan dangkal udah habis. Kalau mau nyari ikan mesti jauh. Berarti mesti konsep nabung dong, mesti stok dong. Nggak punya kulkas, berarti kan mesti nabung supaya bisa beli kulkas dong. Itu maksudnya hikmat gitu. Zaman kan sudah berubah. Cara kita hidup tahun 80, 90 sekarang kan beda. Nah, di Alkitab kan ada contoh dong. Yusuf kan bicara tentang masa panen dan masa kekeringan. Nah sekarang coba, orang dikatakan, siapa di sini kalau kita gajinya 5 juta, jangan habiskan 5 juta dong tiap bulan. Kan nggak tahu masa kering itu kapan tiba. Anggaplah gajimu 4 juta, berarti nabunglah 1 juta kan, nanti punya tabungan setahun 12 juta. Kalau tiba-tiba di PHK pun, kita udah punya 12 juta, bisa lah hidup 3 bulan nunggu ada kerjaan baru. Nah kalau kita nggak punya hikmat, banyak orang nggak punya hikmat. Kemarin waktu COVID, ada orang gajinya 70 juta, stres. Karena apa? Begitu di PHK, cicilan mobil Pajero, ya kan? Rumah 2 lantai, anak sekolah di sekolah internasional, nggak punya tabungan. Begitu 70 juta habis, selesai sudah. Nah ada orang punya hikmat itu, orang mesti punya tabungan 6 bulan untuk dia bisa hidup bertahan. Asumsi di PHK masih ada 6 bulan untuk cari uang. Itu kan hikmat dari Allah itu. Ya kalau di Alkitab berapa bulan? Yusuf nabung berapa tahun? 7 tahun. Ya nggak usah lah 7 tahun, kebanyakan nabungnya 7 tahun keburu pensiun. Ya oke lah nggak 7 tahun, 7 bulan lah biar mirip dengan Yusuf kan. Jadi gini loh contohnya, kalau engkau hidup tiap bulan dengan uang 3 juta, minimal engkau punya tabungan 21 juta. Berarti kalau itu nabung tiap bulan 1 juta kan 21 bulan. Ada THR, ada bonus. Jangan begitu ada bonus langsung liburan ke Singapura lihat konser. Konser siapa? Taylor Swift gitu. Terus nggak punya taruh foto gitu. Nggak punya tabungan. Itu kan nggak ada. Itu nggak ada hikmat dunia itu. Nah kita akan melihat hikmat yang sejati berasal dari Allah, bukan dari kebijaksanaan dunia. Nabung itu dari Tuhan loh. Nah, makanya kita akan lihat bedanya orang dalam Tuhan dengan tidak dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat mengapa kita butuh hikmat, ya kan? Karena apa dalam hidup kita terkait dengan keputusan, pekerjaan, relasi. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Ini waktu saya berapa menit ya? Saya soalnya malam ini free, saya tinggal di hotel. Jadi maksudnya gini, nggak usah buru-buru kalau kalian bisa panjang. Tapi saya jangan panjang-panjang, kalian buru-buru kan saya butuh hikmat juga. Oke, berapa menit? 45 menit. Oke, saya nurut kepada beliau, dia ngundang saya soalnya. Oke, 45 menit ya. Oke. Nanti akan kita bahas. Nah, tadi itu bicara back dulu. Oke. Dalam hidup kita itu terkait dengan keputusan ya. Oh. Oke, biar saya yang ngontrol dari sini nanti ya. Boleh back dulu satu slide. Oke. Terkait dengan keputusan pekerjaan relasi ya. Oke, gini saya contohnya. Mengenal konsep PDCA, pernah dengar kata PDCA? Plan, do, check, action. Oke, plan. Contoh, siapa di sini yang masih kuliah? Punya plan dong, saya mau kerja di mana? Oke. Kalau mau kerja di mana, jangan nanti setelah lulus baru mikirin. Udah harus dari sekarang dipikirin. Oke. Contoh, saya sekarang kuliah semester 4. Kan lulus 8 semester, berarti butuh 4 semester lagi kan. Saya pengen melamar misalkan jadi apalah contohnya, engineering. Saya pengen melamar di engineering Toyota. Coba sekarang cari lowongan engineering Toyota. Kira-kira syaratnya apa? Misalkan harus bisa bahasa Inggris, TOEFL-nya 400, 500. TOEFL-mu masih 400, berarti kan masih gap 100 dong. Berarti punya waktu 4 semester untuk mendekatkan gap 100. Untuk ngejar TOEFL 500, kurangi nonton Liga Inggris. Jangan nonton Liga Inggris terus.
Ini nonton Liga Inggris diperbanyak, nggak diperbanyak TOEFL. Emangnya kamu melamar di Toyota ditanya MU kalah berapa? Ya kan? Udah nonton begadang kalah lagi, ya kan? Mending menang, ya kan? Maksudnya gitu loh. Dari kami ini nonton boleh terus, tapi bahasa Inggris nggak diperbanyak. Ini kemarin ada orang cum laude, IP-nya 3,8. Nggak bisa tes BUMN. Tahu nggak kenapa? Sekarang semua BUMN wajib pakai bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Percuma IP-mu 3,8, kau nggak bisa melamar karena nggak bisa bahasa Inggris. Dan belajar bahasa Inggris kan nggak bisa semalam. Kamu jangan pakai mujizat seperti Tuhan membelah laut, biarlah saya membelah otak saya bisa bahasa Inggris. Terus kau besok buka kamus bahasa Inggris, tidur di dekat Alkitab. Tuhan pindahkan dengan mujizat, itu kau membodoh-bodohi Tuhan namanya. Ya kan, terus dibakar, kamus diminum pakai air putih, ya kan? Ya. Jangan, ya bahasa Inggris kan mesti belajar dong. Misalkan kamu belajar sehari 3 kata, setahun 300 hari, udah 900 kata. 2 tahun lagi udah 1.800 kan? Itu hikmat namanya. Jangan nanti begitu tuh lulus sedih di ngelamar 100 kali, hanya sekali dipanggil. Salah nama Agus yang lain. Jadi sebenarnya nggak pernah dipanggil dia. Yang dipanggil itu Agus yang lain, kebetulan sama-sama Agus. Ya kan? Itu maksudnya punya hikmat. Jadi coba planning. Oke, yang kedua do. Oke, do itu apa? Contoh, tadi ngomong dengan Pak Stephen ya. Kita ini kalau buka baut, pakai obeng gitu ya, skrup gitu kan. Ini pakai obeng pipih kan. Ada obeng kembang, ada obeng pipih. Kita pakai obeng kembang misalkan. Dibuka, nggak kebuka, bukan langsung nggak bisa nih ganti obeng kembang, obeng pipi, nggak bisa. Bisa jadi udah benar pakai obeng kembang, cuman kita kurang miring atau kurang tekan, jangan langsung ganti strategi. Itu namanya konsisten, sabar. Tahu nggak Alkitab? Siapa yang mencari wanita dengan cara gitu? Siapa yang mencari wanita perjuangan? Yakub kan, itu gigi 7 tahun. Kau baru 7 bulan nyerah. Akhirnya dia diambil yang lain. Kurang ngotot, kurang berjuang. Langsung mentang-mentang saya naik motor kalah sama Avanza, bukan itu, kau kurang berjuang. Justru kau naik motor hujan-hujanan datang lebih terharu dia. Ya kan, ditahan-tahankan gitu sampai kedinginan. Wah, ini cowok laki-laki sejati nih gitu loh. Jadi jangan hanya karena itu terus nggak jadi, akhirnya udah 40 tahun nggak nikah. Kenapa? Semua wanita matre. Bukan ada semua wanita matre, kau yang bodoh. Kok wanita semua matre? Ya kan? Gitu. Jadi tadi dalam hidup itu ada terkait keputusan, terus terkait dengan planning, terkait pekerjaan. Oke. Waktu saya mau pindah ke Semarang, atau waktu dulu keluar dari Astra, bayangan saya di Astra seorang GM pelaksana direktur. Ya udah lulus AGMP itu di Astra General Management Program itu training calon direktur. Trainingnya pakai bahasa Inggris, biayanya 330 juta satu orang. Saya keluar Astra, dan bagi banyak orang ditanya, kok Bapak tanda kutip keluar Astra gitu. So, waktu itu usia saya belum 50 tahun gitu kan. Nah terus ya udah akhirnya ternyata apa? Saya nggak tahu waktu itu masuk ke Antaraja kan startup. Ternyata startup booming. Karena lagi pandemi kan. Kan di rumah aja, berarti yang jalan-jalan kurir kan. Nah saya masuk perusahaan kurir. Justru luar biasa boomingnya waktu itu. Saya menikmati pekerjaan booming. Tiba-tiba kemudian startup turun lagi. Tahu nggak kenapa? Karena orang Indonesia belanja kalau ada diskon dan free ongkir. Termasuk ibu-ibu di tempat ini. Ya kan? Karena apa? Beli sapu tangan 20.000, ongkirnya 20.000 kan nggak mau. Ya kan? Nah sekarang turun startup kan. Lalu akhirnya dengan berbagai pertimbangan saya keluar sekarang konsultan bisnis freelance. Banyak orang mempertanyakan, kok Bapak berani, kok nekat, kok nggak takut gitu loh. Apa nggak nyaman, udah nyaman. Nah ada orang kadang zona nyaman. Zona nyaman itu ketika kita udah nggak bertumbuh lagi. Gini. Kalau saya punya prinsip gini kalau bekerja. Kalau kita bekerja udah nggak ada tantangan, udah kayak sikat gigi gitu loh. Kalau sikat gigi kan nggak ada yang mikir lagi kan, tiba-tiba udah selesai sikat gigi gitu kan. Itu bagi saya udah kurang menantang. Berarti harus cari pekerjaan yang lebih menantang gitu. Ada risiko ada. Nah tapi dengan orang kita terbiasa, ibaratnya gini. Seorang prajurit Kopassus, dia diterjunkan di hutan Papua, bisa hidup, di Aceh bisa hidup, ditaruh dimanapun hidup. Beda dengan satpam yang cuma kerja di gedung LAI, itu kan cuma shift pagi.
si malam langsung masuk angin, meriang. Kan beda dong yang sering gitu kan. Nah kita butuh juga hikmah di pekerjaan supaya kita jangan orang yang rapuh. Ada orang kerja di perusahaan 10 tahun itu aja kerjanya. Begitu perusahaannya bangkrut dia nggak bisa cari kerja, nggak punya kemampuan apa-apa. Jago kandang, hati-hati loh. Bayangkan ya, kalau kamu kerja di perusahaan udah 10 tahun, terus perusahaannya cuma kecil 20 orang. Lah manajernya aja udah 15 tahun nggak naik-naik, terus kapan giliranmu naik dia aja nggak naik-naik. GM-nya udah 30 tahun nggak naik-naik juga, terus kan itu urutan kaca kan nggak mungkin kamu naik gitu. Terus masih di situ, kenapa nggak pindah ke tempat lain? Wah habis enak dekat rumah Pak, yang paling kacau lagi karena mie ayam dekat kantor enak gitu. Hanya karena kau cinta mie ayam nggak mau pindah kantor, ya kan? Maksudnya itu alasan enggak gitu. Berhikmat dong. Waktu saya punya tim di Astra International Sunter, ada dulu karyawan saya itu tim itu dari Depok. Kos di Depok, tiap hari pergi jauh gitu. Kenapa? Dulu kuliah di Depok, dia kos, udah nyaman Pak sama orang kos. Loh, bayangkan kau perjalanan pulang pergi 1,5 jam, pulang 3 jam. Kalau kamu di kantor udah lebih pinter, kan kamu cepat naik golongan, dapat bonus. Daripada habis waktumu perhatikan bis kota tiap hari 3 jam, ya kan? Coba ngapain aja, saya tanya. Loh kamu kan dulu ke Depok juga nggak lahir di kamar kos itu kan? Kan dia dulu juga merantau ke Depok kan? Rumahnya di Medan, merantau ke Depok kan? Dan sekarang kan kenapa nggak ninggalin Depok kecuali dari lahir di kamar kos itu? Nah karena orang nggak punya hikmat gitu. Bayangkan kalau dia tiap hari 3 jam kerja report yang lebih bagus. Orang lain reportnya hitam putih, dia berwarna. Orang lain grafiknya 1, dia 3 dimensi gitu. Kan lebih keren dong. Bos dia paling rajin. Maksudnya itu hikmat gitu, itu namanya hikmat gitu. Hikmat dari Allah. Nah kita kan melihat mengapa karena kita memakai hikmat Tuhan itu untuk kita akan melihat juga berikutnya, Allah sumber segala hikmat. Baca bersama-sama 1, 2 ya. Nah, pikiran kita selara dengan Allah agar hidup berkenan. Contoh apa? Pengertian sendiri. Oke, saya kasih contoh lagi di pekerjaan ya. Umumnya orang kan transaksional. Ya kayak kita, kalau kita beli Starbucks, ya beli yang medium dengan yang large beda harga dong. Ya kan? Oke. Sekarang kita kerja. Ini bulan September nih. Kita kerja keras dari Januari sampai September sampai nanti bulan 11. Lalu kemudian ternyata bulan 12 pas bonusan kita dianggap prestasinya cukup. Bonusnya sekali gaji. Ada teman kita, dia itu tuh kerjanya jelek, tapi dia tahu penilaian itu mulai bulan Oktober, langsung rajin dari Oktober sampai November. Nah memori orang kan pendek, ya kan? Terus selama Oktober dia rajin sekali nyapa bos, suka bawa nasi uduk gitu kan, suka bawain buah gitu kan. Begitu penilaian langsung nilainya B+, kamu cukup. Dia bonusnya 3 kali, kau sekali. Sakit hati enggak? Terus kira-kira apa? Januari masih semangat atau mulai malas? Malas, itu hikmat dunia. Ngapain rajin-rajin? Nanti aja Oktober baru rajin. Kayak itu tuh. Bodoh kali kau rajin Januari. Di perusahaan ini nggak ada gunanya rajin dari Januari, nanti Oktober baru rajin. Jangan lupa nasi uduk, buah. Kalau perlu bawa martabak itu, langsung kau istimewa. Ya kan kacau kayak gitu. Tapi kita ikut-ikutan. Ya kan apa? Upah dari Tuhan. Kerja terus konsisten. Kan? Yusuf kan konsisten kan. Emangnya Yusuf dihargai waktu di rumah Potifar, malah di penjara. Ya kan? Maksudnya itu kita udah belajar Alkitab bicara konsistensi, jangan ikutan. Oke, yang kedua, contohnya katakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke. Kita WA di grup dengan manis nih. Biar teman-teman kita bla bla bla, kalimatnya manis lah, seperti Yunita ya namanya ya. Aku senang baca WA dia WA cocok dong. Jadi public relation bisa berhasil tuh. Bagus loh, rapi terus aku bagus. Oke. Terus ada teman kita yang nggak punya tata krama, jawabnya gitu.
Kenapa gitu? Pakai bukan kenapa tanda tanya lagi, KNP doang. Kenapa gitu? Pakai tanda seru. Pokoknya jawabnya ketus, nggak sopan gitu. Umumnya orang akan membalas. Emangnya lo doangnya bisa kurang ajar. Kita ikut-ikutan balas kurang ajar. Padahal di situ kan banyak orang lain yang menaksikan WA itu. Kok kita ikut-ikutan bodoh? Maksudnya gitu loh. Terlepas dia kurang ajar, nggak sopan, kita tetap sopan. Sampai orang melihat, hebat ya Yunita udah begitu dia masih baik. Itu justru mengangkat derajat kita. Justru dia dianggap jelek. Itu maksudnya. Jadi pengertian kalah-kalah kejahatan dengan kebaikan itu. Ya, itu hikmat dari Tuhan. Di Alkitab banyak sekali contohnya. Nah, beda hikmat Tuhan dari hikmat atasan ini. Hikmat dunia itu berfokus pada hasil yang cepat. Ingin bonus langsung 3 kali. Ya kan? Lalu apalagi sementara egois. Pokoknya langsung seneng gitu. Sementara hikmat dari Allah itu kebenaran kekal, menuntun kehidupan damai, penuh kasih dan berbuah. Oke. Kalau contohnya lagi di dalam hikmat yang instan, sekarang yang budaya nih di usaha gitu ya, contoh usaha gitu. Kalau ada orang dulu belanja, kalau ke Senen hati-hati nawar, kalau udah pegang gak dibeli dimaki-maki, yang jual inang-inang. Sementara kalau orang mohon maaf, orang Jawa, oh ya nggak apa-apa, sabar, walaupun hatinya udah marah, tetap aja senyum. Kalau orang Batak, nggak usah lihat kalau kau nggak beli gitu. Gimana mau jualan? Jauh kan? Itu loh, ya kan? Kalau misalkan ya, kita di restoran nih, ya, ada mbak lewat gitu, mbak sedotan, sebentar lagi, mbak apa namanya kecap manis apa gitu. Kalau orang Jawa, sebentar Pak sabar ya. Kalau di Medan, kau nggak lihat tanganku cuma 2 gitu, lebih galak dia dari kita, ya kan? Harus ada hikmat gitu loh, jangan egois. Nah makanya kenapa restoran orang lain laku, karena ramah. Perhatikan ya, ada warung misalkan contoh, saya ke daerah wisata itu, yang ramai itu pasti yang manis, yang menyenangkan, ya kan? Orang kalau mau belanja pun dilayani, enggak belanja pun, misalkan ada orang, ada kursi di situ, ada orang duduk-duduk, ngapain dimarahin? Itu kan kursinya nganggur, benar enggak? Emangnya kalau ada orang duduk di situ jadi nambah cicilan kursi? Kan enggak. Kan biarin aja duduk di situ, kalau perlu ditanya dari mana tadi Mas, Pak, Bu gitu kan. Ketika dia menyenangkan, nanti datanglah saudaranya nyamperin kan, karena kita nyenang jadi belanja. Coba kita usir dia, apa gunanya kita usir dia? Itu maksudnya. Nah kadang kita itu nggak ada hikmah, makanya dagangan kita nggak laku, dagangan orang laku. Lalu kita mentang-mentang saya Kristen, nggak ada hubungannya karena kau galak, ya kan? Nah yang berikutnya lagi kita lihat, baik dulu ya. Ini sama-sama baca 1, 2 ya. Hikmat dari atas itu murni, damai sejahtera, pengertian, penuh belas kasihan. Contoh lagi, hikmat lagi ya gini. Ada karyawan baru nih, atau magang, anak PKL, anak SMK di sekolah, di kantor. Oke. Ini ada karyawan 5 orang nih. Ya, contohnya Ersa dan teman-temannya lah gitu kan. Lalu kemudian anak-anak magang. Kemudian si anak ini nggak ngerti gitu. Kayaknya dia sampai stres gitu, keringat dingin nggak selesai kerja. Ternyata dia nggak bisa pakai Excel gitu, nggak bisa pivot, VLOOKUP gitu kan. Kita ngerti. Ada orang loh disuruh bosnya, ajarin dulu anak itu nggak bisa, biar bisa Excel. Dia nggak mau, dalam hati dia ngapain, kemarin bonus cuma 1 kali, buat apa gitu. Masih diingat itu, kasus tahun lalu masih sakit hati. Nggak mau ngajarin, ya kan. Ada lagi, buat apa nggak dibayar lembur, orang saya mau main futsal gitu. Coba, kenapa kau nggak ajarin? Walaupun nggak dibayar lembur. Kita kan pernah tahu semesta mendukung, ternyata anak yang kau ajarin itu ternyata anaknya bapaknya itu bos di mana. Dia ternyata apa? Kan kebaikan yang kamu tabur ke dia, bahkan dia nggak bisa balas pun Tuhan membalas lewat orang lain. Itu. Karena kalau kita bisa berbuat baik, tidak melakukannya dosa loh. Ya kan? Coba, dalam hidup saya banyak sekali pertolongan yang saya terima. Saya sering sekali menerima pertolongan. Kalau saya pikir-pikir mungkin ya, karena saya juga rajin nolong orang. Ya kan? Nah yang menjadi masalah kita itu malas nolong orang. Akibatnya ketika kita kepepet pun orang gak mau nolong kita. Kan ada prinsipnya, kalau kamu nanam jagung,
pasti panennya jagung. Nanam kacang, panennya kacang. Hanya Bu Ruri Pesolima yang nyanyi buah semangka berdaun sirih. Gak bisa loh buah semangka berdaun sirih. Ya kan? Jadi kalau kamu sering rajin nolong orang, dalam hidupmu ada pertolongan. Dan juga jangan galak sama kesalahan orang. Belajar mentoleransi kesalahan. Contoh nih ya. Kamu itu beli lemari gitu ya, di kantormu atau di rumahmu gitu ya. Cuman ada noda dikit di gagang pintu gak kelihatan. Kamu komplain, mas ini diganti. Iya ya Pak, besok dia ganti. Betul walaupun, tapi kan gak masalah gitu loh. Ingat baik-baik, besok kamu sebagai penjual, kamu akan digituin customer dan kamu tahu itu sakitnya apa. Ngapain sih mesti dipersoalkan gitu? Apa kayak saya, apalagi lemari gini kan gak kelihatan di sisi ini. Ngapain suruh dia balik, bongkar lagi, kan di sisi sini gak kelihatan. Ketika kamu mengampuni, memaafkan kesalahan orang, besok ketika kamu berbisnis, salah naruh materai, customer bilang, gak apa-apa Pak, gak usah diulang, Bapak repot. Karena kau sering berbuat baik. Tapi karena dulu kau jahat kali sama orang, sekarang kau dijahatin, ganti, harus malam ini. Nangis-nangis lah kau. Gitu. Terus kata Tuhan, dulu kau gak ingat, gak galak kali dulu sama orang. Saya kalau pesan makanan ya, makan makanan di restoran, hampir gak pernah saya suruh ulang. Contoh, saya pesan nasi goreng nih, tiba-tiba datang bihun goreng, saya akan tetap makan. Gak mati saya karena makan bihun. Daripada bikin lagi, ya kan? Ini ada dulu kejadian ajaib. Jadi saya kan makan dengan teman saya, di Sunter itu ada lapo di pinggir jalan. Habis makan dengan teman saya berdua, orang Cina, orang Jawa, kami bertiga. Belilah jus kan di pinggir kali di Kali Sunter. Terus saya tanya ke mereka berdua, mau jus nggak? Enggak, Bapak aja. Saya ingat di kepala saya, anak buah saya ada Muslim, saya mau beliin jus. Jadi dua dong, saya bilang, Mbak jus mangga dan alpukat. Oke, ngobrol lah kami bertiga kan. Tiba-tiba sama dia dibikin setengah mangga, setengah alpukat. Loh, kenapa begini? Katanya tadi mangga dan alpukat kan cuma Bapak yang minum jus. Karena didengarnya dua ini nggak minum jus. Dia nggak tahu di kepala saya mau beli untuk ke kantor. Nah semenjak kapan lah mangga dan alpukat digabung? Bu, saya mau beli dua untuk dibawa ke kantor. Oh enggak, saya pikir Bapak mau bikin makan jus mangga alpukat di mix. Mati deh. Oke, kira-kira apa yang saya lakukan? Dia mau buang kan, saya tahu pedagang pinggir jalan dia buang dia rugi, itu kan modal. Saya bilang udah nggak usah, biar ini saya minum, bikin lagi satu mangga, ya kan? Kapan lagi kita minum rasa jus yang aneh? Anugerah itu. Saya maafkan dia. Pas bayar maaf ya Pak, nggak apa-apa gitu kan, enak juga gitu. Itu maksud saya. Jadi engkau itu hikmah, itu hakmu suruh ganti. Maka itu namanya melepaskan hak, itu hikmah dari Tuhan. Engkau berhak marah tapi kau lepaskan hak itu. Besok orang lain berhak marah padamu, dia melepaskan hak itu, kan indah hidup. Ya kan? Kita urusan parkiran aja kadang ribut, urusan ini ribut gitu. Nah, next ya. Nah, next ya. Tolong dipencetin aja dari belakang ya. Nah, cara menerima hikmat dari atas. Oke. Ini minta semua yang belum menikah baca ini. Nah, melalui apa? Nomor 1, kebaca enggak? Apa yang di atas ini 1, 2 ya, melalui doa. Yakobus ini meminta hikmat, jadi melalui doa ya. Yang belum nikah doa ya, cari pasangan doa gitu. Jangan cuma begitu lihat dia langsung bling-bling, aduh kayak kesetrum. Tahu nggak Pak, lihat dia itu yang tadinya lapar langsung kenyang. Tapi nggak dicek bibit, bobot, bebet gitu loh. Ya, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan buka jalan kalau jalanmu, tutup kalau bukan jalanmu. Udah janjian sama dia, tiba-tiba janjian hujan ras nggak jadi, ya kan? Tiba-tiba udah janjian motor kena paku. Pokoknya setiap mau ketemu dia ada halangan. Minta Tuhan, ini ciri-ciri, jangan ini mungkin dari apa ketoklah berjuang gitu, justru itu Tuhan udah hamba jalan terus masih berpositif thinking gitu. Padahal itu udah nggak jadi, masih positif thinking. Ya. Nanti akhirnya setelah selingkuh, ya saya pikir dia nggak selingkuh, kan dulu dikasih Tuhan tanda-tanda zaman, kau nggak peka dengan tanda-tanda zaman. Oke, nah sekarang semua yang sudah menikah membaca yang kedua ini apa? Mempelajari firman, sumber hikmat, tata. Jadi sering baca firman.
itu ya, baca Alkitab ya. Ya bisalah setahun sekali atau mungkin 2 tahun, saya setahun selesai baca Alkitab, kemana-mana pun saya bawa. Itu simbol dari kerendahan hati bahwa kita butuh Alkitab. Walaupun nggak ngerti baca aja. Nah awal-awalnya baca Alkitab itu baca dari yang menyenangkan dulu kan. Misalkan baca Mazmur, kalau baca Tawarik itu kayak taruh orang Batak bingung. Ya kan, jangankan opungnya Abraham, opung kita aja kita nggak tahu. Ngapain kita bahas opungnya Abraham? Jangan. Ya, jadi baca yang mana? Amsal, kan Matius, Markus gitu. Jadi baca dulu. Nah, lama-lama nanti sudah makin terbiasa kita bisa baca urut Kejadian sampai Wahyu. Tapi didik dirimu baca Alkitab. Oke. Nah, yang ketiga baca bersama-sama. 1, 2 ya. Melalui ketekunan dan ketatan. Ketatan pada perintah Tuhan membuka jalan bagi hikmat ilahi. Taat pada firman Tuhan itu sering gak masuk akal. Waktu Maria dan Yusuf dengan Maria itu kan taat kan, nggak masuk akal kan. Waktu Abraham pergi sering ketaatan itu tidak masuk akal. Tapi ya itu hikmat dari Tuhan. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh. Waktu misalkan saya itu dulu waktu saya tinggal di Bekasi tahun 2009, mobil kami hanya satu waktu itu. Daihatsu Terios itu mobil dari Astra lah, fasilitas manajer kan. Ada seorang pendeta, mereka itu rutin pelayanan pas libur bulan Juni itu ke Sumatera. Dia bilang, dia tahu saya di LAI, Pak ada Alkitab gratis nggak? Kita mau bantu ini selama di Sumatera 1 bulan. Oh nanti saya cari, dapatlah dari jaringan LAI kan. Dia itu dapat mobil dari salah satu GM perusahaan di Cilengsi. Udah kita doain nih. 3 hari lagi mau pergi, tiba-tiba GM itu nggak jadi ngasih mobil. Oke, kaget kan? Waduh, padahal udah siap semua, tinggal masalah mobil 1 bulan. Lalu saya ingatlah teman-teman saya yang punya mobil 2, yang aktif di persekutuan gitu ya. Kalau saya WA ke mereka, harapannya apa? Mereka tergerak hatinya untuk pakai mobil saya. Ternyata semua membatu hatinya. Gak ada yang tergerak. Padahal saya bilang ke si bapak itu, kita beriman, bapak tetap berangkat. Hari ketiga, hari kedua, tinggal besok. Enggak ada mobil, ada mobil saya, kira-kira gimana? Kan harus berangkat kan? Dan enggak ada yang ngasih mobil, kira-kira gimana? Ya sudah pakai mobil saya, itu taat. Yaudah Pak, kan enggak ada mobil nih, kita bilang harus berangkat, bapak pakai mobil saya, padahal mobil kami cuma 1. Rumah di waktu itu Rawalumbu, kerja di Sudirman. Saya masih bisa naik bis. Terus kalau ke gereja, waktu itu anak masih kecil kan, 2009 berarti anak pertama 8 tahun, anak kedua 4 tahun kan. Jadi naik motor masih bisa boncengan berempat. Kalau udah gendut kan nanti di atas kap lampu satu duduknya, sama di atas tang gitu kan, nggak muat. Apalagi kalau anaknya big size kan nggak muat kan gitu. Nah udah gitu naik bis gitu kan. Terus itu mudah nggak mudah? Anak saya nanya kenapa mobil kita dikasih kita jadi naik motor? Dan saya akhirnya di halte bis nunggu bis, kehujanan, tapi itu belajar taat. Apakah itu menyakitkan? Enggak, itu enggak ada apa-apanya dibanding Yesus disalib. Menyerahkan mobil dipakai 1 bulan, itu tidak ada apa-apanya setitik debu pun dibanding pengorbanan Yesus. Apa yang mau dibanggakan dengan itu? Itu, tapi bagi orang dunia bodoh banget, kan enggak apa-apa, bukan tanggung jawabmu. Loh, ada peristiwa di depan mata saya, mesti kemudian dia harus berangkat dan kita beriman 3 hari sebelumnya dan ternyata teman saya nggak ada ngerespon. Itu satu kesaksian. Kesaksian yang kedua, ini 4 hari lalu lah, hari saya berangkat ke hari Rabu sore. Saya berangkatkan itu Kamis subuh ya. Rabu sore. Ada seorang teman WA di sebuah grup yang kami ikutin. Dia bilang gini, Bang, ini ada anak saya punya teman itu berhenti sekolah karena udah nunggak 13 bulan nggak dibayar, di swasta dipecat. Dan dia mau masuk negeri nggak bisa, mesti bayar 15 juta. Jadi anak ini nggak sekolah karena keluarga yang bermasalah nggak bisa sekolah. Saya pengen anak itu sekolah. Saya mau galang dana, dihitung sampai dia lulus nanti SMA. Ini udah SMA kelas 2 kan, butuh 40 juta bayar utang ini.
Kalau untuk makan orang tuanya masih mampu, tapi untuk sekolah udah nggak mampu. Bapaknya nggak bertanggung jawab, meninggalkan istrinya, cerai, kawin lagi gitu. Jadi dia nggak sanggup. Lalu saya bilang, kirim di grup, tapi saya malu bang. Nggak apa-apa kamu kirim, abang edit dulu ini. Kalau nanti kamu kirim di grup, kalau tidak ada yang merespon, minimal saya yang merespon. Isi grup kurang lebih ada 150 orang. Dia kirim jam 6 sore, langsung saya respon 5 menit kemudian saya bilang, dari saya komit sekarang 1 juta. Dan kalian tahu sampai jam 9 malam, 1 orang pun benar tidak yang merespon. Gak ada yang nge-like. Okay. Tapi yang menarik, waktu dia kirim ke saya WA grup, telepon sebelum mengirim WA, ada teman saya datang ke rumah, dengar pembicaraan kami 1 menit terakhir. Karena sebelumnya saya bicara di mobil pakai Bluetooth, sampai di rumah tamunya udah datang dia dengar, lalu saya cerita. Lalu saya WA-nya yang di grup, saya WA ke teman saya itu jam 8. Tahu nggak teman saya itu? Langsung transfer 10 juta. Temanku itu nggak kenal yang tamu saya itu, nggak kenal. Ketika kita berharap ada 150 orang di grup, 1 pun nggak ngerespon, ada orang, dia lagi telepon saya, ada tamu saya mendengar 1 menit, transfer 10 juta. Kadang jalan-jalan Tuhan itu, jalan-jalan sepi, jalan yang nggak masuk akal, jalan yang nggak rasional, tapi butuh ketaatan. Bayangkan ya, kalau anaknya dia nggak cerita ke mamahnya penderitaan temannya, nggak akan sampai reformasi itu kan. Kalau anaknya cuek itu, temannya nggak sekolah, dia cuek aja, nggak kejadian kan. Kalau si ibu ini anaknya cerita cuek, nggak follow up ke saya, kan nggak kejadian kan. Kalau saya nggak follow up, kan nggak kejadian kan. Kalau si orang yang transfer 10 juta, bayangkan ada 4 ketaatan di situ. Si anak kecil ini taat dan dia cerita ke mamahnya, mamahnya taat dan cerita ke saya dan dia tetap kirim di WA group walaupun malu. Dan saya taat untuk support dia dan teman saya itu taat dengan bisikan Tuhan kasih 10 juta. Hikmat dari Tuhan. Nah, next kita akan melihat ya karena waktu, penerapan hikmat Allah itu membuat keputusan atau perencanaan ya, plan, do, check, action dalam pelaksanaan, di dalam evaluasi. Kok kerja saya nggak berkembang, kok karir saya mentok, kok saya gaji makin besar tapi kehilangan damai sejahtera, kok kita keluarga makin kaya makin sering ribut gitu ya, atau kok kita makin akur makin miskin karena akurnya ngutang. Ya kan? Hati-hati loh, akur nggak selalu baik kalau akur ngutang. Oke? Dalam perbaikan, nah baik dalam hal keuangan, kesehatan dan lain-lain, baik dalam pribadi, keluarga, pekerjaan, hubungan termasuk di pelayanan. Jadi hikmat itu kita butuhkan dengan segala aspek. Oke, next ya. Manfaat. Mohon maaf ini kalau orang kurang tidur begini, mantap kok manfaat. Saya kan tidur cuma 2 jam tadi malam ya, begitu akibatnya. Harus yang ketik manfaat jadi mantap ya kan. Ya, soalnya ini kalau udah kurang tidur, kurang kopi lagi ya kan. Tadi pagi sangkang saya udah nggak selera makan, kan cuma tidur 2 jam. Padahal ini cerita sedikit ya. Saya berangkat dari Semarang Rabu malam jam 10 dari rumah. Rabu itu saya masih di Salatiga. Saya masih di Salatiga seharian, pulang ke rumah jam 10 ke stasiun kereta, naik kereta ke Gambir sampai jam 4 subuh, langsung naik taksi ke Soekarno-Hatta, jam 5 masuk pesawat, jam 6 pulang ke kampung, macet total di daerah Brastagi sampai di kampung jam setengah 5 sore. Lalu kemudian ngobrol sama orang tua, kunjungan ke Tulang, Amangboru, semua kan kunjungin semua kan. Sekalian salam tempel lah ya. Kan bukan untuk harus calon DPR yang salam tempel atau calon bupati kan. Nah udah istirahat malam, pagi-pagi jam 7 saya ke sekolah SMA saya dulu, ngasih seminar motivasi 800 siswa digabung di lapangan dari jam 8 sampai jam 10. Begitu selesai pulang ke rumah foto orang tua menuju Medan. Bayangkan 4:30 di Medan ketemu alumni kampus Bandung, lalu ketemu pengurus persetujuan doa Astra, tidur, pagi-pagi ngasih hari Sabtu training ke manajer Astra sekota Medan, makan siang, kemarin sore ngasih seminar sama pemuda di Medan, LAI, sampai malam penutupan ke bandara, sampai di hotel jam 2, tadi pagi tidur, baru udah capek kan, masa Indomie tadi pagi, apalah kekuatan Indomie dan telur.
Mending ada minyak babinya, ini nggak ada. Udah bayangkan Indomie itu ada minyak babi agak mengkilap-kilap, nggak ada kan. Nah, akhirnya terus pergi ke Taman Harapan Baru, khotbah jam 8, selesai jam 10, ketemu bapak udah saya nengokin di Rawamangun karena dia sendiri dan kurang enak badan, lalu langsung ke Sarinah, ketemu anak saya baru kerja di Jakarta, puji Tuhan, lalu kemudian balik ke hotel istirahat, mandi baru ke sini, makanya salah ketik, manfaat jadi mantap. Nanti malam saya tidur sebentar istirahat, besok pagi saya ke sini lagi, kan saya anggota komisi LAI, siang ke Bogor, jam 1 ngasih training, sampai jam 5 pulang ke Gambir, langsung ke Semarang, Selasa pagi saya udah di pabrik jam 7. Jadi kalau ada di sini yang merasa sibuk, nggak bisa melayani, aduh sibuk sama saya, yuk. Pak, kau ke Tuan Atal ya, sibuk Pak, tapi nonton drama Korea nggak sibuk, nonton bola nggak sibuk, ya kan? Jangan banyak alasan, oke? Memahami kehendak dan rencana Allah, mampu menjalankan, peka dan terbuka, menghasilkan. Baca ayat terakhir 1-2 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tuhan yang menolong kita, biar kita semua makin hikmat dan kursi ini makin penuh, nama Tuhan dipermuliakan.